والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah, malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang indah, majlis yang penuh dengan keberkahan, di rumah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi juga semua yang tinggal di rumah ini. Haji Khalil juga rasa syukur dan terima kasih, rasa cinta saya kepada Habib kita, tuan guru kita yang kita sayangi, Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Shihab, juga kepada Al-Ustaz Anwar Khalil Hendra Syahruddin hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa abqahum tukhran lil ummati wal islam. Ibadallah, majlis yang indah, majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk nggak cuma satu kali, dua kali, hampir setiap malam kita membaca maulidnya Rasulullah SAW. Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, akan tetapi maulidnya terus menerus. Bahkan andai kata kita baca maulid ini setiap hari pun, maka itu masih sedikit dari apa yang telah Nabi SAW berikan kepada kita. Satu nama yang apabila kita baca, kita sebut, nggak pernah kita bosan. Kita tidak pernah merasa bosan. Bahkan semakin disebutkan, semakin tambah cinta kita, semakin kita rindu kepadanya. Kita baca maulid tiap hari, tiap malam kita baca maulid berkali-kali, qasidah berkali-kali diulang-ulang. Pernah nggak kita merasa bosan? Nggak pernah bosan. Yang ada kita semakin rindu lagi, semakin ingin lagi, semakin cinta lagi. Satu nama yang apabila disebut akan menambah iman kita, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendengarkan sirah beliau, untuk mendengarkan cerita tentang kehidupan Rasulullah. Maka akan bertambah cinta kita kepada beliau. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 rupiah saja kita keluarkan karena kita mau ta'zim dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya sangat luar biasa. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ada dua, ada Al-Asqalani, ada Haytami. Al-Asqalani ma'ruf, yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, ini Fathul Bari, muhaddis. Ibn Hajar Al-Haytami sahib Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Beliau ada kitab namanya As-Sawa'iq Al-Mukhriqah. As-Sawa'iq Al-Mukhriqah. Beliau menyebutkan dari para sahabat bagaimana besarnya membuat maulid Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi SAW kana rafiqi fil jannah. Orang yang mau mengeluarkan sedikit saja, dirham wahid, 1 dirham saja, karena untuk maulidnya Rasulullah SAW, karena rafiqi fil jannah, dia akan bersamaku di surga nanti. Siapa yang nggak mau dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq?
Ditambah lagi Sayyidina Umar bin Khattab pun juga mengatakan hampir sama. Beliau mengatakan man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Orang yang memuliakan, yang mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan Islam. Faqad ahyal Islam. Begitu juga dari Sayyidina Utsman bin Affan, begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj minad dunya illa bil iman. Dia akan mati secara husnul khatimah. Orang yang hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan keluar dari dunia ini, tidak akan meninggal kecuali dengan sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah. Kita mengingat Nabi SAW. Sifat manusia itu suka dengan hal-hal yang indah. Manusia suka dengan hal-hal yang indah, dan dia benci dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang gak baik. Maka dari itu, ketika kita disebutkan hal-hal yang indah, diulang lagi, maka akan bertambah cinta kita kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW semuanya indah. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya indah, semuanya baik, semuanya cantik. Tidak ada sedikit pun aib dari Rasulullah SAW. Secara khalqan wa khuluqan. Ada kalau yang memujinya, orang-orang yang cinta sama beliau itu wajar. Orang-orang yang dekat dengan beliau itu biasa. Akan tetapi ini orang yang belum beriman lagi, orang kafir. Dia seorang ahli syair bernama Hasan bin Thabit. Dia orang yang ahli syair. Ketika itu Hasan bin Thabit dipanggil oleh orang-orang Quraisy, dibagi harta yang sangat banyak sekali, dikasih harta yang sangat banyak. Kemudian Hasan diminta untuk yahjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencaci maki Rasulullah dengan syairnya. Diterima karena melihat uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, diterima. Kemudian apa kata Hasan? Tunggu, supaya aku tepat dalam menghinanya, aku ingin lihat ini orang. Ditunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat, Hasan bin Thabit melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia langsung taruh tangannya di matanya. Nggak berani melihat Rasulullah, nggak tahan dia melihat wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung pergi. Melihat cuma sebentar aja Rasulullah lewat dari jauh, dia melihat Rasulullah, langsung dia letakkan tangannya di matanya, dia langsung pergi. Nggak mau lihat Rasulullah, nggak berani melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia datang kepada orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, amma min malikum falaisa li fihi hajah. Aku nggak perlu dengan hartamu. Dan apabila kau ingin aku mencaci orang ini, maka saksikanlah bahwasanya aku telah beriman kepadanya. Ini wajah bukan untuk dicaci, ini wajah bukan untuk dimaki, tapi ini wajah untuk dipuji karena wajah yang begitu indah. Beliau kemudian menulis sebuah syair. Beliau mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Ketika aku melihat cahaya dari wajahnya yang begitu indah, yang begitu terang, yang begitu cantik, aku takut dan aku meletakkan tanganku di mataku. Takut matanya akan lepas karena begitu indahnya Nabi Muhammad SAW. Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut mataku karena indahnya wajah beliau. Walastu anzuru illa ala qadari. Dan aku tidak mampu untuk melihat kecuali sebentar saja. Nggak mampu untuk melihat lama-lama. Beliau mengatakan, mensifatkan Nabi Muhammad SAW, ruhun
minan nuri fi jismin minal qamari. Ruh yang terbuat dari cahaya ini seakan-akan berada di jasad yang dari rembulan. Kahilyati nusijat fil anjumid duhuri. Beliau mentakbir dan memuji Nabi SAW. Satu kali melihat Rasul SAW langsung jatuh cinta. Karena beliau SAW adalah orang yang indah. Beliau pun mengatakan, man ra'ani dakhalal jannah. Orang yang lihat aku pasti akan masuk surga. Man ra'ani dakhalal jannah. Para ulama, ahli hadis, ya, muhaqqiqin, beliau mengatakan orang hadis ini betul, tapi di zaman Rasulullah kan ada juga Abu Jahal, ada juga Abu Lahab. Mereka melihat Nabi, tapi mereka nggak masuk surga pun. Mereka nggak beriman. Kemudian ulama berusaha menjawab pertanyaan ini. Katanya, ya betul, itu karena mereka melihat basyariyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat hakikat Nabi, tidak berprasangka baik, enggak berhusnudzon kepada Rasulullah. Mereka lihat Rasulullah, mali ada Rasul yaqulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa ini Nabi? Sama, makan juga, minum juga, tidur juga, masuk ke pasar juga, sama. Ketika mereka melihat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang masuk Islam, karena mereka melihat dengan husnudzon, dengan berprasangka baik, melihat bukan hanya dengan basyariyahnya saja, akan tetapi sebagian ulama al-arif, ad-dawaq, al-muhaqqiqin, beliau mengatakan enggak cuma itu, tapi memang mereka ini enggak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak pernah melihat Rasulullah secara, karena mereka enggak mampu untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Suatu ketika ada orang, dia punya hutang. Abu Jahal punya hutang pada dia. Abu Jahal ini Mumatil itu punya hutang, gak mau bayar. Mampu bayar tapi dia gak mau bayar. Pas itu datang pada Rasulullah, ya Muhammad, itu Abu Jahal Mumatil, dia gak mau bayar hutangku. Kata, ayo kita pergi. Diantar sama Rasulullah SAW ke rumahnya Abu Jahal. Diketuk pintunya Abu Jahal. Kemudian orang-orang kufar semua ingin melihat, wah ini Muhammad datang ke rumahnya Abu Jahal nih, apa yang terjadi? Dilihat. Kemudian setelah diketuk pintu, mana al-bab? Siapa itu di luar? Muhammad bin Abdullah. Begitu dengar nama Rasulullah, Muhammad, apa yang dia mau? Dibuka pintu. Apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Nunduk Abu Jahal, tak berani mengangkat kepalanya. Kemudian, ya saya bayar. Kemudian orang-orang kufar mengatakan, ya Abu Jahal, kau kelihatan pemberani, tapi kenapa kau takut di hadapan Muhammad? Apa jawabnya? Karena aku melihat di belakang Muhammad ada dua singa macan yang mau menyerangmu. Ini Abu Jahal ini pembohong ini. Kan? Emang hidupnya selalu berbohong, karena memang dia nggak berani untuk melihat wajah Rasulullah. Ketika dia melihat wajah Rasulullah, dakhalal jannah, tapi dia tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kalau kita melihat orang-orang yang mensifatkan wajah Rasulullah, sahabat Nabi ketika duduk di hadapan Rasulullah, selalu kita dengar dalam sirah-sirah, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka ada burung, nunduk semuanya, nggak ada yang berani menatap wajah Rasulullah, nggak ada yang berani mengangkat kepalanya. Dan kalau kita melihat di syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan bagaimana wajah beliau, bagaimana mata beliau, bagaimana lehyah beliau, janggut beliau, bagaimana mulut beliau, bagaimana, ini semua yang mensifatkan adalah sahabat-sahabat yang masih kecil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu masih muda lagi. Kalau anak-anak yang masih kecil boleh duduk di
pangkuannya Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah. Mereka lah yang menceritakan kepada sahabat-sahabat yang besar. Apa sahabat-sahabat yang sudah besar, mereka tidak mampu untuk memandang wajah Rasulullah kecuali menundukkan diri, menundukkan kepala. Kalau ada seorang nabi yang paling indah, yang paling ganteng, Nabiullah Yusuf, ketika Zulaikha mengundang perempuan-perempuan itu untuk melihat Nabiullah Yusuf, dikasih pisau sama apel kan, terpotong-potong tangannya, nggak rasa sakitnya. Karena apa? Karena indahnya melihat wajah Nabiullah Yusuf.